mana penerimaan biaya dan cukai di tahun 2022 itu targetnya itu sebesar 299,03 triliun ya, tambah 1 triliun lagi menjadi 300 triliun. Nah, dari komposisi penerimaan ini cukai menyumbang 220. Ini artinya apa? Artinya hampir 75% penerimaan Direktorat Jenderal Bea Cukai ini ditopang oleh penerimaan cukai. Nah, ini merupakan angka yang sangat besar. Kenapa pemerintah itu sangat konsen sekali terhadap cukai ini? Karena memang cukai ini walaupun dia industrinya berupa industri negatif ya, semakin ke depan itu harusnya semakin nggak ada itu. Tetapi kalau melihat dari komposisi penerimaan ini yang sangat besar, yaitu 220 triliun, ini tentu harus bijak ya pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan barang kena cukai ini. Sementara realisasinya kita sampai dengan 30 September itu mencapai 232 atau sekitar 77,7%, dan insya Allah di akhir tahun kita insya Allah mencapainya. Jadi selama bertahun-tahun memang kalau di bea cukai itu tradisinya adalah target tercapai. Lanjut. Nah, ini komposisi khusus cukai itu di awal tahun kemarin, di tahun 2022 targetnya hanya dalam kutip hanya 2.203,92 triliun. Namun di tengah jalan di akhir semester 1 ini dinaikkan 16 triliun, jadi menjadi 220. Ini merupakan angka yang sangat berat sebetulnya ya. Ketika di awal tahun bea cukai sudah menyusun dengan rupa terkait target ini, kita kemudian digenjot lagi harus mengumpulkan sebanyak ini. Nah, ini tentu bea cukai harus melakukan kegiatan-kegiatan yang extra effort untuk mencapai penerimaan itu. Nah, ini sedikit Bapak Ibu sekalian terkait dengan cukai ya. Selama ini kan kita kan tahunya cukai. Sebenarnya cukai itu apa sih? Ya, cukai itu adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik berdasarkan undang-undang cukai. Sifat karakteristik ini adalah barang yang konsumsinya perlu dikendalikan. Jadi karena ini barangnya sifatnya merusak, jadi harus dikendalikan Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai mentang-mentang kita punya duit, kita merokok dari pagi sampai pagi lagi. Merokok terus jebol juga kan paru-paru kita. Nah, ini adalah terkait dengan perlunya dikendalikan konsumsi ini. Kemudian diawasi. Nah, terkait contohnya minuman keras. Ini kenapa harus diawasi? Karena kalau nggak diawasi dia akan kemana-mana. Kalau nggak diawasi dia akan dijual di tempat-tempat yang semua orang bisa membeli. Pun demikian dengan rokok ya. Ketika rokok itu jangkauannya oleh anak-anak itu gampang dijangkau, maka anak-anak pun yang sebetulnya belum boleh merokok, tapi dia sudah terpaksa harus merokok. Nah, ini kemudian terkait dengan dampak. Tentu barang kena cukai adalah yang berakibat negatif bagi kesehatan, bagi lingkungan hidup, bagi keamanan masyarakat dan sebagainya. Ini dampaknya ada, sehingga dari pertimbangan tiga ini maka barang itu perlu dibebani dengan pungutan negara berupa cukai itu tadi. Ini agak cepat saja ya, karena nanti kita akan lebih banyak diskusi. Kemudian objek cukai kita ada 3 Bapak sekalian. Etil alkohol itu sebagai bahan baku untuk kosmetik, untuk pembuatan minuman, untuk pembuatan alat-alat kebersihan dan lain sebagainya, sehingga itu kebanyakan dibebaskan. Kemudian minuman mengandung etil alkohol ya, kalau kita sering katakan minuman keras, dan yang terakhir adalah tembakau. Nah, kita bicara tentang jenis hasil tembakau itu sangat beragam ya. Kalau biasanya yang kita beli Bapak Ibu sekalian, rokok dengan filter, dengan kemasan bagus itu rata-rata di SKM, sigaret ketek mesin. Kemudian ada juga rokok dengan ukuran lebih kecil itu yang mild, itu adalah rokok putih.
rokok putih SPM. Kemudian ada juga rokok yang di linting secara manual, adalah rokok sigaret kretek tangan. Jadi ini sudah digolongkan sedemikian rupa sehingga nanti tarifnya akan berbeda-beda. Yang paling mahal adalah rokok sigaret putih mesin, di mana tarif per batangnya itu paling tinggi itu Rp1.065. Bayangkan kalau satu batang aja cukainya itu sudah Rp1.065, bagaimana harga jualnya. Makanya kita dapati ya kalau di toko-toko itu untuk rokok putih yang light itu rata-rata harganya Rp40.000 minimal. Kemudian kita beralih ke pemberantasan rokok ilegal. Rokok ilegal itu apa sih? Rokok tanpa pita cukai itu apa sih? Yaitu rokok yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan di bidang cukai. Yang pertama adalah pembuatannya. Jadi rokok ilegal itu dalam pembuatannya ngawur saja. Jadi asal mereka sudah ada tembakau, kemudian ada bisa dicampur dengan cengkeh atau tidak, kemudian di dalam bentuk batangan, dikemas, kemudian dijual. Dia tidak melalui uji laboratorium terkait dengan kandungan nikotin, kandungan tar, dan zat aktif lainnya yang merusak. Jadi ngawur saja. Nah, rokok-rokok yang legal dia itu harus sudah melalui uji laboratorium, sehingga apa? Sehingga ketika dikonsumsi itu dalam batas aman untuk orang dewasa. Nah, kalau rokok ilegal itu tidak melalui itu semua, sehingga dia dinyatakan sebagai yang ilegal. Kemudian contoh rokok ilegal itu yang seperti apa sih? Rokok yang polos ya, rokok tanpa pita cukai sama sekali. Di sini biasanya kan di tutupnya itu ada pita cukai DKI. Ini nggak ada. Itu sudah bisa dipastikan kalau itu ilegal. Kemudian rokok dengan pita bekas ya, ini juga ada, walaupun jumlahnya kecil ada ya. Kemudian rokok dengan pita cukai palsu, itu juga dikatakan ilegal. Palsu kita tahunya dari mana? Sebetulnya secara kasat mata itu ya kita bisa lihat di situ ya, ada hologramnya, ada tulisan bea cukainya, ada lambang Garudanya dan sebagainya. Itu yang bisa diterawang dia menunjukkan berbeda kalau dia hanya hasil fotokopian. Nah ini sebetulnya secara kasat mata bisa kan, tetapi untuk pembuktian di pengadilan tetap kita harus menggunakan tenaga ahli dari peruri. Kemudian ada yang salah peruntukan dan salah personalisasi. Nah bagi masyarakat awam ini yang penting adalah kita rokok itu nggak ada pitanya, maka itu dikatakan sebagai rokok ilegal dan Bapak Ibu sekalian bisa melaporkan kepada Bea Cukai maupun pada Satuan Polisi Pamung Praja setempat. Selanjutnya terkait dengan sanksi di bidang cukai itu ada berbagai macam Bapak Ibu sekalian ya. Ini sanksinya bisa berupa denda maupun bukan denda. Sanksi berupa denda maupun bukan denda ini bagi pengusaha cukai bisa diselesaikan dengan baik, kemudian mereka meneruskan usahanya. Namun yang kita perlu garis bawahi adalah sanksi terkait pidana. Jadi sanksi pidana ini bisa menjerat terutama para pembuat, distributor maupun penjualnya, pengedarnya. Ini bisa dijerat dengan pidana. Nah bagi Bea Cukai Tasikmalaya di semester 2 ini kita sudah melakukan 2 kali penyidikan. Yang pertama kasusnya sudah inkrah, sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya, dan yang satu lagi ini sedang proses di Kejaksaan Negeri. Mudah-mudahan di pekan ini sudah tahap 1 ya, atau P21. Kemudian, nah ini ancaman pidana ini berupa apa aja? Di sini ada yang menjual, mengedarkan, kemudian ada yang pita cukai palsu dan sebagainya. Ini pasal-pasal terkait dengan pasal pidana. Selanjutnya kami sampaikan data penindakan Bea Cukai Tasikmalaya, termasuk nantinya di Garut ya. Sampai dengan tanggal 14 November 2022. Kami dari Bea Cukai Tasikmalaya telah melakukan sebanyak 313 kali tindakan. Ini artinya apa? Ini rata-rata dalam 1 bulan itu kita melakukan tindakan sebanyak 30 kali, sehari 1 kali. Kalau sehari 1 kali berarti Sabtu dan Minggu pun kita bekerja di situ. Ini artinya apa? Artinya kita serius.
dalam memerangi rokok ilegal ini. Kenapa kita harus serius? Nanti penjelasannya di belakang kami jelaskan lebih lanjut. Kemudian khusus untuk HT sendiri hasil tembakau ini pendidikannya itu sebanyak 241 kali tindakan. Hasilnya berupa rokok SKT dan SKM itu sebanyak 3.440.000 batang 884 batang. Jadi ini angka yang sangat besar untuk kasus di ini ya di Jawa Timur ya, di atas 3 juta batang. Ini menurut saya angka yang sangat besar dan di sepanjang saya di Tasikmalaya adalah angka yang paling besar. Dan kemarin kami sudah melakukan kegiatan pemusnahan bekerjasama dengan pemerintah Kota Banjar yang kami musnahkan sebanyak lebih dari 2 juta batang hasil tembakau ini. Kemudian untuk tembakau irisnya 200 di atas 200 kg. Nah, perkiraan nilai barang untuk seluruh penindakan kami di Jawa Timur ini ada 3,91 miliar dan untuk potensi kerugian negaranya 2,0 miliar. Khusus untuk wilayah Kabupaten Garut, ya, Garut, kami telah melakukan penindakan sebanyak 58 kali. Tindakan ini selain kami lakukan secara mandiri juga dilakukan bekerjasama dengan Pol PP Kabupaten Garut. Kemudian jumlah yang bisa kami lakukan penindakan yaitu lebih dari 898.000 batang khusus di Garut. Kemudian perkiraan nilai barangnya adalah 1 miliar lebih dan potensi kerugian negaranya di atas setengah miliar. Modusnya adalah mereka melakukan penjualan melalui toko maupun warung. Jadi toko-toko itu di beberapa daerah yang kita sudah petakan sebagai daerah rawan itu ada saja ya diselipin di antara rokok-rokok yang legal, sedikit rokok-rokok ilegal. Dan ini kalau di Garut ini terus hampir merata di seluruhnya, seluruh kecamatannya. Dan ini kami terus lakukan kegiatan tindakan-tindakan yang terakhir kemarin kami kerjasama dengan Pol PP di pekan kemarin kami mendapati dari 2 atau 3 kecamatan itu kita mendapati 100.000 batang. Ya. Kemudian ada juga cara penjualan door to door seperti lewat sales. Ini sales ini memang bagi kami susah untuk nangkepnya ya. Ketika kami ada, mereka nggak ada gitu ya. Kemudian melalui online dan juga melalui jasa titipan. Jasa titipan itu sebetulnya untuk memutus mata rantai antara penjual dengan distributor di sini karena dikirim lewat jasa titipan saja. Kemudian, nah ini perlunya kenapa kita harus berkolaborasi antara bea cukai, pemerintah daerah dengan masyarakat, dengan perguruan tinggi dan semua komponen dalam masyarakat. Ini yang pertama adalah kita semua ingin melindungi masyarakat dari bahaya rokok ilegal, terutama dari sisi kesehatan yang tadi sudah saya katakan. Yang legal saja bahaya, apalagi yang ilegal itu sangat bahaya sekali. Kemudian tentu kita ingin berikan jaminan dan perlindungan kepada PR yang legal, PR yang sudah punya izin. Kenapa harus kita lindungi? Jangan sampai membuat mereka putus asa Bapak sekalian. Ketika rokok ilegal banyak, yang legal itu kasihan kalau nggak kita lindungi. Karena apa? Saya sudah capek-capek bayar cukai, saya sudah capek-capek taat pada aturan. Kemudian barang saya nggak laku karena apa? Barang saya salah kalah bersaing dengan yang ilegal-ilegal itu. Kemudian memberikan kepastian investasi. Jadi jangan sampai investasi di bidang industri HT ini juga nggak ada. Yang perlu dicatat adalah Indonesia belum meratifikasi konvensi hasil tembakau, sehingga siapapun boleh bergerak di dalam industri hasil tembakau. Kemudian tentu berikutnya adalah menekan prevalensi atau kebiasaan merokok di tengah-tengah masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Kalau harga rokok ilegal itu murah, anak-anak itu sanggup beli rokok. Di rumah diberikan 20.000 per hari sama bapak ibunya. Dipakai untuk beli cilok, beli cireng 5.000, 15.000 dipakai buat beli rokok yang murah ini. Sehingga apa? Sehingga kita malah berikan ruang kepada anak-anak itu untuk merokok. Sehingga apa? Makanya rokok ilegal yang harga murah ini perlu kita perangi. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mengamankan penerimaan negara karena cukai ini adalah primadona di dalam APBN kita.
Kita lanjut sekarang masuk ke dalam kawasan industri hasil tembakau. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa di Priangan Timur ini sudah ada 3 yang sudah melakukan kajian, dan untuk yang Kabupaten Tasik dan Kabupaten Ciamis hanya sekedar sampai kajian. Tidak ada keinginan dari pemerintah daerah untuk melanjutkan. Padahal hasilnya sama-sama. Hasil dari studi kelayakannya adalah layak. Tinggal Kabupaten Garut ini yang masih bertahan. Mudah-mudahan pembentukan KIHT nanti memang betul-betul bisa terjadi di Kabupaten Garut. Nah, ini terkait dengan definisi nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Budi kaitannya dengan KIHT. Kemudian di sini yang perlu kami tekankan adalah terkait dengan pembinaan industri pada KIHT ya, dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Di situ dikatakan adanya kata atau bunyi pasal pembinaan industri untuk mendukung bidang penegakan hukum meliputi kegiatan yang kuning ini, pembentukan, pengelolaan dan pengembangan kawasan industri hasil tembakau. Kemudian di dalam pasal berikutnya, perencanaan meliputi kepemilikan dan atau penguasaan lahan minimal 5 hektar sesuai tata ruang. Nah, nanti akan di sini kita akan diskusikan sebetulnya berapa sih untuk KIHT itu dibutuhkan lahan berapa. Kemudian berikutnya, mengapa kita perlu adanya KIHT atau kawasan industri hasil tembakau. Ini banyak alasan Bapak Ibu sekalian kenapa kita harus membuat itu. Yang pertama adalah untuk mengatasi peredaran HT ilegal. Jadi selama ini mereka itu yang membuat cara ilegal karena mereka seperti kesulitan di dalam persyaratannya. Mereka punya modal untuk membuat ke arah yang legal. Ya, sehingga apa? Sehingga dengan adanya KIHT nanti diharapkan para pemain-pemain yang ilegal tadi mereka mau masuk kelas, mereka mau masuk ke dalam yang legal. Sudah dijamin sama Bea Cukai sama Bu Menteri Keuangan juga bahwa legal itu mudah. Kemudian alasan berikutnya adalah terkait dengan pembinaan industri. Jadi para industri-industri yang notabene IKM ini bagaimana agar mereka bisa hidup dan berkembang. Tentu salah satunya adalah bagaimana mereka bisa masuk dalam kawasan, di mana dalam kawasan itu nanti akan terjadi asistensi, kemudian terjadi pembinaan baik oleh unsur-unsur pemerintah daerah maupun yang lainnya. Kemudian ini ada untuk mengoptimalkan penggunaan biaya jati. Nah, kalau di Garut ini memang biaya jatinya kurang lebih 37 miliar ya. Kalau misalnya 10% penegakan hukum itu 3,7. Ini misalnya ya hitungannya. Kemudian dari 3,7 itu untuk penegakan hukum saja, untuk misalnya untuk operasi pasar bersama, kemudian untuk sosialisasi tentu nggak habis. Nah, bagaimana solusinya adalah dengan pembentukan KIHT ini. Kemudian ada juga terkait dengan penumbukan industri pendukung. Ketika ada sentra industri di situ, maka industri-industri yang di sebelahnya yang akan menyeliputinya nanti juga akan tumbuh dengan sendirinya. Dan yang terakhir adalah untuk memudahkan pelaksanaan asistensi, pendampingan dan pengawasan. Ketika di situ nanti ada industri, nanti dia juga di situ hadir di situ beserta dengan ruangan yang akan kita sediakan. Kemudian yang terakhir dari saya, Bapak sekalian, ketika Bapak Ibu mendapati rokok yang tanpa minta cukai, mendapati rokok polos untuk melaporkan ke kami di kantor Bea Cukai Tasikmalaya atau melalui media sosial kami atau melalui hotline aduan di nomor 0811 2002 321 atau silakan untuk melaporkan ke Satuan Polisi Pamong Praja setempat. Mungkin dari saya sementara itu. Selanjutnya terkait dengan KIHT akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Budi. Pada Pak Budi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Indri Karyadi, Kepala Kantor Bea Cukai Tasikmalaya. Bagaimana Bapak Ibu? Jelas sampai di sini? Apa ada yang mau ditanya dulu? Mangga, jelas ya. Nah, tadi Pak Indri sudah menyampaikan latar belakang kenapa KIHT itu perlu sebagai tindakan yang sifatnya preventif ya. Nah, ini salah satu contoh KIHT
ini yang ada di Kudus, mungkin untuk menambah wawasan untuk pengetahuan kita semua, juga menjadi motivasi untuk teman-teman di Garut. Mudah-mudahan Pak Camat beres, alhamdulillah beliau di luar ya, nggak apa-apa. Kita coba saksikan bersama dulu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Sunan Muria di Kabupaten Kudus. Selain itu, Kudus dikenal juga sebagai kota kretek karena Kudus adalah kabupaten penghasil rokok kretek terbesar di Jawa Tengah. Sebagai kota kretek, banyak pengusaha rokok yang mengembangkan usahanya di Kabupaten Kudus, mulai dari pengusaha dengan skala kecil sampai dengan yang berskala besar. Pada tahun 2008, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200 yang mengatur tentang tata cara pemberian izin bagi pengusaha hasil tembakau untuk menjalankan usahanya. Di antaranya adalah syarat luasan bangunan pabrik minimal 200 meter persegi. Sebagai dampak diberlakukannya peraturan tersebut, banyak perusahaan rokok yang tidak memenuhi syarat. Namun, produksi dan peredaran rokok tak berjalan sehingga